Nah, kita lanjut ke subbab yang keempat, itu kita membahas tentang ideologi pelatih industri kanan baru. Nah, di sini yang pertama itu ada nilai moral. Moralitas ini terdiri dari nilai-nilai Victorian dan etika kerja Protestan. Prinsip-prinsip utamanya adalah kebebasan, individualisme, ketimpangan, dan persaingan di tempat pasar. Namun, kekeliruan sifat manusia berarti bahwa regulasi yang ketat diperlukan. Yang kedua, itu ada teori kemasyarakatan. Nah, masyarakat adalah berstrata ke dalam kelas-kelas sosial yang mencerminkan perbedaan dalam kebajikan dan kemampuan. Nah, semua individu memiliki tempat mereka dalam masyarakat yang mereka dapat pegang atau sedikit meningkat jika mereka memenuhi tugas dan tanggung jawab sosial mereka di tempat tinggal yang berbudi dan mempraktekkannya. Nah, lalu yang ketiga itu ada epistemologi dan filsafat matematika. Nah, pengetahuan itu berasal dari otoritas, baik itu Alkitab atau dari para ahli. Nah, pengetahuan benar adalah pasti dan di atas pertanyaan. Matematika seperti tempat bersandar. Pengetahuan adalah bangunan fakta kebenaran, keterampilan, dan teori. Fakta-fakta dan keterampilan harus dipelajari dengan benar, tetapi teori adalah kompleks dan harus disediakan untuk mampu di elit masa depan. Nah, yang selanjutnya ada teori anak. Anak seperti seluruh umat manusia itu sudah dikotori oleh dosa asal dan dicangkokkan dengan mudah ke dalam bermain, kemalasan, dan kejahatan kecuali dikontrol dan disiplin. Nah, yang kelima itu ada tujuan pendidikan. Tujuan bagi masa adalah penguasaan keterampilan dasar dan pelatih dalam ketaatan dan kehambaan. Nah, dalam persiapan untuk hidup bekerja sama, sebagaimana layaknya terminal hidup mereka, untuk strata sosial yang tinggi, penguasaan berbagai pengetahuan lebih luas, serta pelatihan kepemimpinan berfungsi sebagai persiapan untuk peran dan pekerjaan-pekerjaan di kehidupan masa yang akan mendatang. Subbab yang kelima, itu pokok bahasan kita yang kelima, itu tentang industri, trainer, ideologi, pendidikan, matematika. Nah, di sini yang kita bahas itu yang pertama tentang teori matematika sekolah. Nah, matematika adalah bangunan pengetahuan dan teknik yang jelas, terdiri dari fakta-fakta dan keterampilan. Nah, keterampilan mencakup pemahaman matematika sederhana dan fakta-fakta. Yang termasuk di sini itu adalah misal 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nah, yang kedua itu tujuan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika adalah akuisisi berhitung fungsional dan ketaatan. Penguasaan dasar-dasar yang tak terbantahkan harus mendahului segalanya. Nah, yang ketiga itu ada teori pembelajaran matematika. Belajar seperti kesuksesan dalam hidup untuk rakyat tergantung pada aplikasi individual, penyangkalan diri, dan usaha. Nah, belajar adalah diwakili oleh metafora dari kerja atau kerja keras. Yang penting adalah bekerja keras dan pensil. Dan latihan tentunya, rutin dan belajar hafalan. Nah, semua yang dibutuhkan adalah kerja keras, praktek, dan aplikasi. Dan yang paling penting, persaingan adalah motivator yang terbaik. Yang keempat, itu ada teori mengajar matematika. Teori mengajar pelatih industri adalah otoriter, melibatkan disiplin yang ketat dan transmisi pengetahuan sebagai aliran fakta untuk dipelajari dan diterapkan. Nah, pengajaran adalah masalah lulus pada sebuah bangunan pengetahuan. Nilai moral yang diberikan pandangan sekolah sebagai terdiri dari kerja keras, usaha, dan disiplin diri. Oleh karena itu, pandangan ajaran adalah bahwa pembelajaran hafalan, pengingatan,
praktek keterampilan aplikasi kerja dalam bekerja di sekolah pada subjek yaitu matematika. Nah, matematika itu bukan bersenang-senang. Mengajar adalah menggiling kertas dan tidak berusaha untuk mengubahnya menjadi informalitas senang yang bisa menggapai sukses. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, teori sumber daya untuk belajar matematika. Sebagai yang telah kita lihat di atas, teori sumber daya untuk belajar matematika sebagian besar negatif. Nah, belajar adalah berdasarkan pekerjaan kertas dan pensil katanya. Bukan pada gangguan tidak relevan dari bahan sumber daya yang menarik, permainan, teka-teki, dan televisi. Selanjutnya itu ada teori penilaian pembelajaran matematika. Nah, perspektif pelatih industri adalah otoriter, dengan kemanusiaan diatur secara hierarki. Ini adalah tanggung jawab setiap lapisan dalam hierarki untuk mengontrol dan untuk memeriksa di tingkat bawah. Jadi, tes itu yang diperlukan untuk memeriksa perolehan murid terhadap pengetahuan dan keterampilan matematika dan untuk memastikan bahwa kewajiban moral sekolah dipenuhi. Nah, akibatnya, kesalahan dalam matematika dikecam sebagai kegagalan aplikasi diri atau bahkan sebagai kelalaian moral. Nah, yang selanjutnya itu ada teori kemampuan dalam matematika. Anak-anak dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda dalam matematika. Ditemukan oleh keturunan sehingga streaming dan seleksi yang diperlukan untuk memungkinkan anak-anak untuk menyelesaikan pada tingkat yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada teori keanekaragaman sosial dalam matematika. Nah, sebagaimana telah kita lihat, isu-isu sosial dan kepentingan kelompok sosial tidak punya tempat dalam masyarakat. Utamanya dalam matematika ya, yang benar-benar netral. Nah, anti-rasisme, anti-seksisme, dan bahkan multikulturalisme itu semuanya ditolak mentah-mentah. Bukan saja mereka tidak relevan dengan matematika, mereka mewakili propaganda politik yang bertujuan merusak budaya Inggris dan nilai-nilainya. Itu pokok bahasan yang terakhir yang akan kita bahas adalah review dari tujuan pelatihan industri. Nah, di sini kita akan membahas dua subbab, yaitu tujuan pelatih industri dan yang kedua adalah kritik dari tujuan pelatih industri. Nah, yang pertama, kita ke tujuan pelatih industri pertama. Tujuan matematika yang jelas pada posisi ini memperhatikan akuisisi berhitung fungsional. Tetapi tujuan yang lebih jauh lagi ini untuk kontrol sosial dan reproduksi dari hierarki sosial. Nah, dalam mendukung cara mengajar seperti untuk mencegah pemikiran kritis dan menumpuk ketaatan dan kepatuhan. Nah, untuk massa atau untuk masyarakat, tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak tempat masa depan mereka di tingkat bawah masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada kritik dari tujuan pelatih industri. Tujuan pelatih industri untuk pendidikan matematika dapat dikritik atas dasar epistemologis, prinsip, dan pragmatis. Nah, pertama-tama, ada kelemahan epistemologis mendasar. Pandangan matematika adalah dualistik, tidak kompatibel dengan sembarang filosofis matematis umum. Nah, matematika bukan hanya bangunan fakta yang benar, teknik atau bahkan teori. Kebenaran yang ditentukan oleh otoritas. Matematika adalah di atas segalanya sebuah disiplin rasional di mana klaim dibentuk oleh aksioma dan dibuktikan. Nah, kedua, tujuan pelatih industri berdasarkan dan seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang secara ekstrim sebagian besar ditolak. Dengan demikian, kesetaraan kesempatan bagi semua adalah prinsip yang diadopsi oleh mayoritas individu dan pemerintah dan diabaikan oleh hukum Inggris. Nah, ketiga,
itu ada alasan pragmatis untuk penolakan. Nah, tujuan pelatihan industri untuk matematika tidak melayani kebutuhan masyarakat industri modern. Nah, berhitung fungsionalis dikombinasikan dengan harapan hidup rendah, gagal untuk memenuhi kebutuhan untuk tenaga kerja yang semakin terampil, seperti yang diungkapkan oleh seorang majikan. Nah, jadi itulah pokok bahasan yang bisa saya bahas tentang ideologi utilitarian. Nah, sekian pemaparan tentang ideologi utilitarian. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian. Video selanjutnya dari saya itu bisa lebih baik lagi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya. Thank you.